Halo coy, selamat malam. Ini udah jam 00.41. Baru selesai membaca Alkitab. Kita itu udah di halaman 30 di Kejadian 31. Ini kisah tentang Yakub dan Esau, serta bagaimana Yakub tinggal di rumah tulangnya, pamannya Laban. Yang menarik dari kisah ini itu ternyata orang zaman dulu itu sama kayak kita nih. Ada juga taktik dan trik, ya kan? Ada juga taktik dan trik, dan itu sepertinya sah-sah saja di hadapan Tuhan ya. Misalnya saat Yakub membeli kesulungan Esau dengan semangkuk bubur merah. Pertanyaannya, kenapa trik licik seperti itu Tuhan itu nggak marah? Yang kedua, ketika Yakub menipu bapaknya si Ishak demi mendapatkan berkat, itu juga tidak digambarkan amarah dari Tuhan, tapi sebenarnya boleh-boleh aja gitu ya. Yang ketiga ialah ketika akhirnya Yakub melarikan diri dari Esau, dia pergi ke rumah pamannya Laban. Laban juga mengakal-akali Esau. Bukan, ya. Laban juga mengakal-akali Yakub ya, diakal-akalinya si Yakub. Kalau tertulis di situ, Yakub mengeluh kepada Esau, kepada Laban, bukan Esau. Yakub mengeluh karena Laban itu 10 kali merubah upah yang harus diterima oleh Yakub. Dan itu Tuhan gak marah. Tuhan marah itu ketika misalnya ketika akhirnya Yakub lari dari rumah Laban, ingin kembali ke tanahnya, itu ke tempat Ishak atau abangnya Esau. Istrinya si Rahel itu menculik sembahannya Yakub, terafim namanya, dicuri dibawa pulang. Lalu Laban marah lalu mengejar Yakub, tapi di tengah perjalanan Laban bermimpi ditegur Tuhan. Nah itu dia. Tapi soal trik dan intrik itu sepertinya bisa aja, nggak masalah. Kalau bagi kita itu mungkin kita akan menggerutu dan menganggap itu sebuah kesalahan besar atau mungkin dosa ya. Tapi ya itulah pertanyaan, itu pertanyaan-pertanyaan aja. Kenapa Tuhan tak marah terhadap trik dan intrik itu? Kalau ada yang mau menjawab, bisa bantu jawab, silakan. Terima kasih. Ini tantanganku hari ke-3 membaca Alkitab. Kita sampai di Kejadian 31. Oke, terima kasih. Itu dulu. Mantap.